Kau benar-benar menolak tawaran ini, Parjo? Tanya wanita itu dengan nada tak percaya. Iya, Bu. Karena kalau saya terima, saya bukan lagi manusia. Seketika, ruangan kantor besar nan megah di Berlin itu hening. Suparjo, seorang tenaga kerja Indonesia sederhana asal Jawa Timur, baru saja menolak tawaran yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Di depannya, tergeletak cek senilai 2,5 miliar rupiah dari bosnya sendiri, Clara Weber. Kenapa ia menolaknya? Apa sebenarnya yang diminta wanita kaya raya itu? Kisah ini dimulai dari sebuah desa kecil di Banyuwangi. Suparjo, pria sederhana, dengan mimpi besar untuk keluarganya, nekat merantau ke Jerman. Ia bekerja sebagai sopir pribadi untuk Clara Weber, seorang CEO perusahaan logistik internasional yang disegani. Awalnya, hidup di negeri orang terasa sangat berat. Bahasa yang sulit, cuaca dingin yang menusuk tulang, dan makanan yang terasa asing di lidah. Tapi Suparjo tak pernah menyerah. Ia ingat pesan istrinya sebelum berangkat. Kalau orang kerja sungguh-sungguh, rezeki bakal datang dari arah yang tak disangka, Mas. Dengan kejujuran dan kegigihannya, Suparjo menjalankan tugasnya tanpa pernah mengeluh. Hari demi hari Clara, majikannya yang terkenal dingin dan kaku, mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Suparjo. Ia melihat ketulusan dan kerja keras yang murni. Di tengah perjalanan panjang melintasi jalanan Jerman, mereka sering berbincang, bukan lagi tentang jadwal atau tujuan, tapi tentang hidup, kehilangan, dan rasa sepi yang ternyata sama-sama mereka rasakan. Hingga suatu hari, dengan suara berat, Clara berkata, "Parjo, selama ini kamu satu-satunya orang yang membuatku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai seorang CEO." Malam itu, suasana berubah drastis. Clara memanggil Suparjo ke ruang kerjanya yang mewah. Wajahnya tampak kacau, matanya sembab, bekas menangis. Di atas meja, mahoni yang berkilauan, tergeletak amplop tebal, berisi surat kontrak dan sebuah cek bernilai fantastis. 2,5 miliar rupiah. "Aku ingin kau tinggal di sini, Parjo," ucap Clara pelan. "Aku akan berikan ini semua untukmu. Tapi ada satu syarat." Suparjo terdiam, jantungnya berdebar kencang. Syaratnya bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sesuatu yang ilegal. Permintaan Clara bersifat sangat pribadi dan emosional. Ia ingin Suparjo berpura-pura menjadi pendampingnya di setiap acara sosial selama 1 tahun penuh. Tujuannya hanya satu, agar ia tidak lagi dipandang sebagai wanita kesepian yang menyedihkan di mata publik dan para pesaing bisnisnya. "Aku tidak minta cinta, Parjo. Aku hanya butuh seseorang yang tulus menemaniku, setidaknya di depan orang lain. Setahun saja," bisik Clara. Suparjo dilanda kebimbangan hebat. Uang itu lebih dari cukup untuk membangun rumah impiannya, menyekolahkan anak neneknya hingga sarjana, dan menjamin masa tua keluarganya. Tapi hatinya menolak keras. Hidup dalam kebohongan, berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya, terasa seperti menjual jiwa. Keesokan harinya, kegelisahan Suparjo semakin menjadi-jadi. Sebuah telepon dari kampung halaman mengabarkan bahwa anaknya jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia duduk termangu di sebuah halte bus di Berlin, memandangi kontrak di tangannya. Angin musim gugur terasa menusuk, sama dinginnya dengan pergulatan batinnya. "Kalau aku terima, aku bisa menyelamatkan anakku. Tapi apa artinya semua itu kalau aku kehilangan harga diriku?" Gumamnya pada diri sendiri. Malamnya, Clara menemuinya lagi, mencoba meyakinkannya dengan cara yang lebih lembut. "Aku tahu kamu orang baik, Parjo. Aku tahu ini berat, tapi pikirkan keluargamu. Uang ini bisa membantu mereka. Tidak akan ada yang tahu. Ini hanya rahasia kita berdua." Suparjo menatap mata Clara dalam-dalam. Di sana, ia tak hanya melihat seorang bos, tapi juga seorang wanita yang rapuh dan kesepian. Setelah hening sejenak, dengan suara mantap, ia menjawab, "Bu Clara, saya ini orang miskin, tapi saya tidak mau menjadi kaya
karena berpura-pura. Maafkan saya. Itulah keputusannya. Suparjo menolak tawaran 2,5 miliar itu. Ia memilih untuk mengundurkan diri dan pulang ke Indonesia dengan sisa tabungannya yang tak seberapa. Saat ia berpamitan, Clara hanya bisa menatapnya dari jendela kantornya. Matanya berkaca-kaca, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kepulangan Suparjo bukanlah kepulangan seorang pahlawan. Ia pulang dengan kantong yang tidak lebih tebal dari saat ia berangkat. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Suparjo kembali seperti semula. Sederhana dan penuh perjuangan. Suatu hari, sebuah surat dari Jerman tiba di rumahnya. Dengan tangan gemetar, Suparjo membukanya. Di dalamnya bukan uang, melainkan sepucuk surat dari Clara. Isinya singkat, namun begitu mendalam. Terima kasih, Parjo. Terima kasih karena kamu telah menolak tawaranku. Kamu adalah orang pertama yang melihatku apa adanya. Bukan karena hartaku. Dari kamu, aku belajar arti ketulusan yang sesungguhnya. Waktu terus berjalan. Beberapa tahun kemudian, Suparjo berhasil membuka bengkel kecil di kampungnya. Ia hidup sederhana, namun hatinya dipenuhi kebahagiaan dan kedamaian yang tak ternilai. Ia bisa melihat Anokenania tumbuh sehat di depan matanya setiap hari. Suatu pagi, sebuah paket kembali datang dari luar negeri. Kali ini, isinya adalah sebuah sertifikat donasi atas nama Clara Faber Foundation. Sebuah yayasan yang didedikasikan untuk membantu pendidikan anak-anak pekerja migran di seluruh Indonesia. Di pojok bawah surat pengantarnya, terdapat tulisan tangan yang familiar. Untuk Suparjo, pria yang mengajarkan padaku bahwa harga diri tidak akan pernah bisa dibeli. Kisah Suparjo adalah cerminan bagi kita semua. Kehidupan seringkali menggoda kita dengan jalan pintas yang tampak mudah, namun berisiko mengorbankan prinsip dan kehormatan diri. Suparjo memilih jalan yang lebih sulit, jalan yang penuh duri, tapi justru di sanalah ia menemukan kekayaan sejati, ketenangan hati. Karena pada akhirnya, uang memang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak akan pernah bisa membeli kedamaian jiwa. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.